Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rianandra Rakit Sakadra Putra Sucipto dan NIM 163251058, program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas pointer untuk mata kuliah dasar pemrograman RKA 2. Kita langsung aja masuk. Di sini ada IDE saya. Saya lagi menggunakan Visual Studio Code dan saya sudah menulis semua tugasnya. Ada 5 soal hari ini. Kita memakai 3 library, include stdioh, include stdlib.h, dan include ctype.h. Stdlib ini sebenarnya sepertinya tidak dibutuhkan, cuman saya menggunakannya karena sudah kebiasaan. Kalau ctype.h ini digunakan untuk manipulasi string, dipakai di nomor 2. Jadi nanti kita akan lebih ke dalamnya di nomor 2. Pertama kita masuk ke tugas 1. Buatlah sebuah program yang dapat mencari sebuah huruf dalam sebuah kata. Kata dapat, kita view-nya kita itu dulu, kotak. Kata dapat diinisialisasi terlebih dahulu, gunakan pointer untuk menjadi counter. Jadi kata robotika, huruf yang dicari T, huruf T ditemukan, jumlah huruf ditemukan 1. Oke. Jadi saya menyimpan di sini, di function ini, programnya, char kata robotika, char pointer kata, and count 0. Jadi di sini ada 3 variabel, duanya saya jelaskan langsung. Variabel yang pertama adalah sebuah string, dia menyimpan kata yang kita akan cari isinya. Terus kita memiliki sebuah pointer tipe char, dan dia akan mengambil dari kata. Terus kita ada integer bernama count. Ini gunanya adalah untuk menghitung berapa huruf yang ditemukan. Oke. Jadi di sini while pointer, char pointer, jadi dia nanti akan melewat satu demi satu kan. Di sini tuh selama yang dilewatin tuh oleh pointer, berarti dari R dulu, itu bukan ini tuh namanya tuh null terminator, di mana dia mengatakan string ini berhenti. Jadi selama bukan itu, maka code block dari sini ke sini akan jalan. Nah, dia akan melakukan pengecekan jika pointer tuh sama dengan T, itu kan apa huruf yang dicarikan T, maka count plus, jadi nanti dia akan naik ke 1. Terus tuh pointernya akan tambah, berarti dia akan ke sini, terus ngulang-ulang terus nyampe di akhir, di mana dia ketemu null terminator. Selesai dari situ, dia akan tulis print kata robotika, huruf yang dicari T. Di sini kita akan melakukan pengecekan. Jika seandainya countnya 0, berarti huruf tidak ditemukan. Kita bilang hurufnya itu ditemukan lebih dari 0. Huruf T ditemukan, jumlah huruf ditemukan sama dengan count. Jika tidak, huruf T tidak ditemukan. Kita bisa langsung ini run-nya di integer main ini. Kita run terminal, kata robotika, huruf yang dicari T, huruf T ditemukan, jumlah huruf yang ditemukan adalah 1. Jika kita hapus T-nya di sini, bagaimana programnya berjalan? Ctrl S, kata huruf T tidak ditemukan, ya kan? Huruf T tidak ditemukan. Di sini masih ada tulisan robotika karena di sini di settingnya bukan memakai variabel, langsung konstan. Jadi itu, tapi bisa dilihat fungsinya berjalan. Jadi kita bisa aja sekarang eliminasi ini. Terus tuh kita tutup tugas 1. Klik ambil. Kita ini dah. Sekarang kita masuk ke tugas kedua. Buatlah sebuah function untuk membuat setiap huruf pertama dari string yang diberikan menjadi huruf besar dengan fasilitas pointer. Jadi kita
memiliki function namanya tugas 2 dengan return type-nya void, jadi dia tidak mengembalikan apapun. Dia menerimanya tuh itu apa, argumennya sebuah pointer string, pointer char atau string. Pertama kita ada sebuah integer first letter sama dengan 1. Integer ini tuh bergunanya sebagai sebuah boolean untuk mengecek jika ini tuh apa, huruf pertama atau enggak. Jadi kan di sini mintanya untuk setiap huruf pertama dari string. Jadi itu apa? Setiap apa, huruf pertama di sebuah kata dia akan mengkapitalisasinya. Terus tuh ada di sini char temp ptr string. Ini gunanya tuh sebuah pointer temporary, sebuah pointer sementara untuk itu apa, menandakan di mana mulainya stringnya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, while ini sama lagi, selama string tuh apa yang dicek tuh belum kena null terminator, code block di sini akan terus jalan. Jadi pertama, if string itu bukan spasi dan first letternya masih 1, jadi dia masih apa, belum menemuin first letter dia, maka dia akan membesarkan ke huruf itu. Di sini string string pointer to upper string, to upper ini nih dari si type ini, dari si type. Jadi langsung dia, terus dia gantiin first letter jadi 0. Nah, else if jika ketemu spasi dan first letternya 0, maka first letter jadi 1. Terus tuh string plus, jadi dia akan gerak ke kanan ke huruf berikutnya. Contoh jika kita menggunakan ini, kan di sini ada nih memento mori, memento vivere. Jadi dia akan dia akan mulainya di sini first letternya kan dari awal true, terus itu kan spasi, ini akan besar, terus jadi 0. Jadi ini nggak ada, terus dia di sini nih ketemu spasi, terus lagi 0, first letter langsung jadi 1, terus kesini jadi kapital lagi. Kita langsung aja lihat kodenya jalan gimana. Sih ada temp code runner apa sih? At the end of input. Bentar ya. Run. Jadi memento mori, memento vivere dengan setiap apa huruf pertamanya menjadikan kapital. Oke. Terus kita lakukan lagi yang berikutnya. Kita masuk ke tugas 3. Tugas 3 memintakan buatlah program pointer yang melewatkan 4 variabel, yaitu w, x, y, z ke fungsi yang tidak memiliki nilai balikan, lalu buat keluaran nilai variabel setelahnya menjadi 3 kali lipat dari nilai sebelumnya. Ini fungsinya void tugas 3, void karena di sini tidak meminta balikan. Terus kita menerimanya integer w, x, y, z. W sama dengan W kali 3, X sama dengan X kali 3, Y sama dengan Y kali 3, Z sama dengan Z kali 3, terus di print F-in aja. X, Y, Z. Nggak terlalu banyak yang bisa dijelasin, karena ini seperti itu biasanya. Jadi kita jalanin aja langsung. Jadi kita mulainya dengan 10, jadi 30, 14 jadi 42, 53 jadi 149, dan Z jadi 117. Kita masuk ke tugas keempat. Gunakan facilities pointer untuk membuat fungsi yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah kata dari masukan string oleh user. Ini mirip dengan kedua, soal kedua. Jadi strukturnya akan kenal. Kita ada word count, itu untuk hitung berapa kata, dan first letter sama 1. Jadi seperti biasa akan dicek dulu. Kode ini akan terus berjalan selama belum kena akhir dari string. Dari sini, blok ini. If string bukan
spasi dan first letter sama dengan 1, maka word count akan tambah dan first letter akan jadi 0. Else if string sama dengan spasi dan first letter sama dengan 0, maka first letter akan jadi 1. Alasan kenapa di sini itu seperti ini, itu seandainya kalau ditulisnya tuh spasi baru katanya, dia nggak akan kayak ngitung, oh ini ada 2 kata. Terus tuh kalau ada kayak double spasi di antara tulisannya, dia juga nggak akan lakuin double kata di sini karena ada pengecekan oleh first letter. Jadi double bisa aja kita pakai menghitung spasi, tapi itu dengan asumsi bahwa user menginputnya tanpa ada spasi-spasi tambahan atau spasi di awal dan semacamnya. Dan suatu hal yang saya percaya sebaiknya dilakukan kalau developing itu, pikirkan bahwa user Anda adalah seperti bayi. Mereka akan melakukan semua kesalahan yang ada. Jadi kita harus membuat membuat jika mereka melakukan apapun, hal berjalan masih sesuai seharusnya. Jadi kita jangan saja langsung programnya. Sama pakai momentum Mori, momentum Vivire, jumlah kata 4. Ya, cukup sederhana. Terus tuh kita ikutin lagi. Terus kita masuk ke tugas 5. Gunakan fasilitas array pointer untuk membuat tampilan-tampilan nama bulan secara urut dari Januari sampai dengan Desember. Array pointer itu buatnya kayak gini, char bulan, bracket ini nunjukin array, plus tulisnya Januari, Februari, dan menggunakan for, dia bisa nge-print semuanya. Jadi dia mulainya dari 0, I lebih besar dari 12 karena ada 12 bulan. Terus tuh I akan plus, terus dia akan mengakses di 1. Sebenarnya ini bisa ditulis, kita nulis cons, karena kan bulan-bulan nggak akan berubah ya. Cuman saya belum lihat sebuah alasan untuk saya menulis cons, jadi saya tidak memakainya. Kita langsung aja jalan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itu aja penjelasan saya. Semoga bisa dapat dipahamin. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah sikap. Sekali lagi, saya Rianandra Rakit Sagagrapta Cipto dengan NIM 163251058 dari RK2 Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.